Oke, jadi akhirnya Subaru meluncurkan mobil legendarisnya lagi nih, yang ini WRX. Dan WRX langsung dimunculkan dalam dua format, yakni format yang sedan, sama satu lagi ada format yang estate atau wagon. Nah, cuma yang akan kita bahas, first impressionnya kali ini adalah yang versi sedannya nih. Nah, sedannya sendiri ini ada dua tipe. Yang pertama varian yang manual, yang basicnya, sama satu lagi yang TS, itu yang varian otomatiknya. TS itu berarti tuned by STI. Cuma kita akan fokus di varian manualnya, karena justru di varian manualnya inilah yang punya poin plus dibanding pesaing-pesaingnya, karena pesaing-pesaingnya nggak ada yang punya transmisi manual 6 speed kayak gini. Oke, langsung aja kita simak detailnya. Nah, soal desainnya yang sedan ini beda banget ya sama desainnya yang estate. Karena di varian sedannya, itu Subaru seakan kayak mau mengkomunikasikan bahwa mobil ini emang sedan yang all terrain gitu ya. Jadi bisa dipakai di berbagai medan, sesuai dengan habitatnya di dunia rally ya. Kita lihat nih, kayak misalkan dia penuh banget sama cladding hitam di sekeliling bodinya. Ini plastik cladding hitam semua, sampai cover fendernya. Dan desain kayak gini tuh kayak mengundang kontroversi ya. Ada yang bilang ini desainnya jadi keren banget, jadi unik. Dan ada yang bilang juga kayak kok aneh ya sedan dipakein cladding-cladding kayak gini. Tapi menurut gua sendiri sih ini malah memberikan ciri khas tersendiri ya buat WRX sedan itu. Nah, di bagian ini, di bagian kap mesinnya dia juga masih mempertahankan heritage-nya dengan pakai air scoop. Dan ini lampunya dia yang baru ini keren banget ya. Dia udah pakai LED, DRL, proyektor. Ini fog lamp-nya juga. Nah, di bagian samping itu bannya mungkin sekilas kelihatan sama dengan varian yang wagonnya ya. Tapi ternyata di sini dia punya profil lebih lebar dan lebih tipis. Jadi lebih sport di varian yang sedannya ini. Kita lihat ya, ini cladding hitamnya itu sampai di sini nih. Gede banget ya. Apalagi kalau teman-teman lihat yang bagian belakangnya. Ini bener-bener full, bumpernya full plastik hitam yang nggak dicat. Jadi ini kesannya bener-bener kayak crossover banget gitu. Dan desainnya pun juga agresif banget, apalagi ditambah dengan 4 buah knalpot ya. Dan ini knalpotnya juga gede banget. Dan di sini dia ada ya semi-semi ductile gitu. Lampunya juga full LED. Cuma kayaknya seinnya masih halogen deh. Dan ini ya tulisannya ya. Symmetrical all-wheel drive, yang berarti dia pakai penggerak 4 roda. Kayak dulu. Oke, oh dia udah ada kamera belakangnya. Bagasi di sini ada toolkit, ada ban serep juga full size, tapi dia peleknya pelek kaleng. Dia pakai velg kaleng. Nggak ada yang spesial sih di sini. Bagasi juga lumayan luas, tapi dibandingin sama yang wagon ya, dia pasti punya kapasitas yang jauh lebih besar ya. Kita lihat mesinnya. Nah, kita lihat mesinnya nih, karena ini sisi spesialnya si Subaru ada di mesinnya. Oke, ini dia mesinnya. Jadi Subaru WRX ini tetap mempertahankan ya tradisi mesin boxernya yang legendaris itu. Cuma dia berbeda jauh dengan varian yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan 2000 cc, sementara yang ini 2500 cc turbo. Nah, tapi dengan kenaikan kapasitas mesin yang segitu besar, dia tenaganya cuma naik 3 horsepower. Jadi dia itu sekarang tenaganya 271 horsepower dan torsinya 350 Nm yang disalurkan ke 4 buah rodanya melalui transmisi 6 speed manual. Nggak tahu ya, karena kenapa perbedaan mesin yang segitu besar kapasitasnya tapi naiknya 3 HP. Dengar-dengar katanya di mesin yang baru ini meskipun tenaganya naiknya hanya 3 horsepower, tapi dia punya daya tahan yang lebih tinggi dibandingin mesin sebelumnya. Jadi ini pasti sangat-sangat powerful banget kalau di-upgrade. Oke, jadi perbedaan paling mendasar ya di varian yang basic ini, yang manual dibandingin yang TS, itu joknya dia belum elektrik dan dia belum ada namanya
eyesight ya. Kalau di Subaru itu kayak sistem sensingnya gitu, ada radar dan lane departure warning, lane keeping assist gitu-gitulah. Di sini bener-bener masih basic semua. Oke, kita bahas dari materialnya ya. Ini material empuk. Di bagian sini empuk, di sini keras, di sini keras lagi. Ini kenapa nggak dibikin sekalian empuk gitu ya? Di door trimnya juga di sini material empuk yang atasnya. Di sini dia dikasih lapisan kulit. Bawahnya material plastik keras lagi. Dan di sini joknya. Ini joknya dia dikasih kayak semi bucket gitu. Jadi ini joknya nyaman banget ya. Ini bener-bener kayak posisinya tuh meluk tubuh banget. Dan ini bener-bener rasanya tuh sporty banget di sini ya. Apalagi kalau kita ngelihat gitu ya. Itu kalau kita berkendara itu kita ngeliat ada air scoop gitu. Jadi kayak rasanya tuh kayak wah, ini mobil kencang gitu. Setirnya. Nah. Setirnya bisa diatur nih tilt dan teleskopiknya. Jadi kita bisa dapat banget posisi mengendara yang ergonomis. Dan ini gue juga suka banget di sini dilapis kulit. Yang ini kulitnya juga kualitasnya bagus banget, ada jahitan-jahitan warna merahnya. Perbedaan ya, kalau yang di varian yang TS itu ada tulisan STI ya, sementara ini WRX saja. Joknya pun juga kalau yang TS itu Alcantara dan di sini ada tulisan STI. Nah, di sini dia lampunya auto. Ini semua instrumen clusternya masih analog ya. Belum ada TFT-nya. Jadi cuma ada di sini. Ini kita nggak bisa nyalain, jadi kita nggak bisa tahu nih di dalamnya ada apa aja. Dan ini yang bikin kenapa gue tertarik untuk ngebahas yang varian manual nih, karena ya inilah justru keasikan mengemudinya tuh ada di varian manualnya. Jadi ini nggak bisa didapat di mobil-mobil baru manapun gitu ya. Ada GR Yaris, cuma GR Yaris udah nggak ada lagi stoknya dan udah nggak bisa dibeli lagi ya. Satu-satunya yang teman-teman bisa beli ya WRX yang tipe manual ini. Nih lihat ya, ini juga handremnya juga tinggi banget ya. Jadi ini rasanya bener-bener sporty banget nih buat slalom, buat drifting gitu ya. Tuh, ini asik banget sih. Di sini fitur-fitur nggak banyak. Sini cuma ada slot USB, nggak ada wireless charging, nggak ada fitur-fitur mewah yang gimana-gimana. Padahal ini mobil harganya 850 juta ya. Udah sih. Itu aja. Di sini paling ada tempat penyimpanan, di sini lacinya soft opening. Sekarang kita coba di bagian belakang. Oke lah, duduk di sini ya, nggak ada yang spesial. Ruang kaki ya cukup, ruang kepala juga cukupan gitu ya. Dan di sini juga dia nggak bisa di reclining sama sekali. Tapi joknya cukup empuk, cukup nyaman buat penumpang di baris kedua. Dan ini juga posisi duduknya dia nggak terlalu tegak, nggak terlalu rebah juga, cukup nyaman lah. Apalagi ditambah dia ada armrest yang proper nih, ada 2 cup holdernya. Di sini juga sama bahannya kayak yang di depan ya, di door trimnya. Ini bahan soft touch. Di sini dikasih kulit. Cuma yang agak sayang di bagian panelnya ini ya, ini mobil harganya cukup mahal, di atas 800 juta, tapi dia niru ala-ala karbon gitu. Kenapa nggak dikasih karbon sekalian gitu, atau ya udah piano black aja. Jadi ini agak sayang sih. Dia power window-nya udah all auto. Di sini ada cup holder juga. Di sini dia nggak ada blower AC sama sekali, hanya ada soket 2,1 USB. Lampunya dia udah LED semua ini ya di dalam. Dan di sini karena dia all wheel drive, dia tunnel di tengahnya juga cukup tinggi nih. Tinggi banget malah ya buat ukuran sedan ini tinggi banget. Jadi untuk ke tengah tuh pasti nggak begitu nyaman. Oke, jadi buat kalian yang pengen mengedepankan sensasi berkendara yang sesungguhnya dengan Subaru, ini pilihan yang cocok banget karena cuma varian yang sedannya yang punya transmisi manual. Sementara kalau kalian yang lebih suka styling body yang lebih keren dan lebih suka jalan-jalan sama keluarga, ya kalian ambil aja yang varian wagonnya yang dijual dengan harga 1 M lebih dikit gitu yang untuk varian paling tingginya. Jadi gimana menurut kalian?
Lebih worth it mana dibeli, yang varian sedannya atau yang varian wagonnya? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mobil 1, 2, 3